Selamat datang di Bahas Perkara. Saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Banyak sekali peluang untuk menjadi seorang penerima beasiswa. Siapapun dan dimanapun punya hak dan peluang yang sama untuk mendapatkannya. Siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara, perjalanan penerima beasiswa. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ada Kak Gilang Hijrian Pareja. Saya hai dulu dong. Hai. Oke, sebelum aku masuk ke pertanyaan nih, mau ngajak dulu dong, kalau misalkan aku bilang bahas perkara, nanti bareng-bareng kita bilang bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Siap ya? Siap. Oke. Bahas perkara, bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Makasih. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih perasaannya bisa lulus dan diterima gitu di perguruan tinggi dengan jalur beasiswa gitu? Kalau dari perasaannya sendiri sih ya siapa yang nggak seneng gitu kan ya dapat beasiswa, terus dari perjuangan juga dari SMK gitu kan, pengen banget gitu, siapa yang nggak mau juga gitu kan dapat beasiswa. Kalau dari beasiswanya di Telkom sendiri itu, jadi dia dikeluarkannya langsung dari institutnya. Oh iya. Nah, terus dia banyak juga jenis-jenis beasiswanya, ada yang beasiswa full, ada yang setengah juga. Nah, alhamdulillah saya sebagai salah satu penerima beasiswa full di sana. Jadi ini beasiswa yang dikeluarkan langsung dari institutnya gitu lah? Iya, dari Yayasan PT Telkom Indonesia. Oke. Selanjutnya nih, ceritain dong proses perjalanan untuk bisa menjadi salah satu penerima beasiswa full di Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu. Oke, kalau diceritain sih kayaknya dari zaman SMK dulu ya. Saya kan dari lulusan sini juga, SMK Bina Putra Nusantara. Nah, sebelumnya saya itu sempat daftar di SMK Negeri di Kota Tasikmalaya. Nah, pada saat itu saya tidak diterima. Nah, kemudian ya saya masuk ke sini dengan harapan saya punya kayak ambisi untuk biar SMK yang negeri itu dia tuh menyesal gitu loh. Kayak gimana ya? Jadi saya tuh harus membuktiin saya tuh bisa gitu. Nah, saya masuk sini terus ya dapat ada info dari kakak kelas juga kan, dapat ada yang beasiswa juga. Nah, dari situ mulai ya bertekad aja. Pas semester 1 kelas 10 gitu kan masih nihil lah, masih belum ada proses naiknya gitu. Nah, saya mulai mikir naiknya itu udah pas mulai kelas 11. Nah, di situ saya kan biasanya kalau ngerjain tugas atau ada ulangan atau gimana gitu, saya masih kayak suka lihat ke orang gitu kan, ya ke teman saya gitu. Nah, tapi saya mikir kayaknya kalau saya gini terus nggak bakal maju gitu kan. Nah, makanya dari situ saya mikir ya udahlah, bisa nggak bisa saya kerjain sendiri tugasnya gitu, mau bener mau salah ya gimana nanti gitu kan. Nah, kayaknya mulai dari proses itu saya bisa berkembang sampai saat ini. Nah, jadi prosesnya itu kayak kita tuh nggak harus tergantung sama orang loh gitu, kita tuh harus percaya diri kita tuh bisa. Nah, makanya terus terus dari guru BP juga kan diinfoin katanya semester 5 itu harus minimal ranking 1. Nah, dari itu saya masih posisinya ranking kedua. Nah, saya juga ya masih ada target gitulah, terus belajar ya misah gitu, kerjain sendiri. Alhamdulillah dapat ranking 1 juga. Nah, terus di ranking 1 itu kan ada 2 kelas tuh, ada yang teknik telekomunikasi yang 1 sama yang kedua. Nah, itu diambil yang terbaik dari salah satunya, kata guru BK aku gitu. Nah, ternyata alhamdulillah saya menjadi siswa terbaik di jurusan teknik transmisi telekomunikasi juga. Keren. Tahun 2019 kemarin. Nah, kemudian ya dari situ sih banyaknya ya kita harus menunjukkan kita tuh bisa belajar, grafiknya tuh naik loh. Jadi ada perkembangan yang bisa dilihat sama guru juga, mungkin menjadi pertimbangan mereka juga. Karena proses mendapatkan yang beasiswa itu perjalanan itu nggak
Gak semulus itu iya gitu. gitu kan, masih dilihat dari kelas 10-nya misalkan dia tuh kayak gimana, kelas 11-nya kayak gimana, ada peningkatan apa enggak ataukah ada penurunan. Nah, di situ juga kita bisa dilihat dari keaktifan di organisasinya juga. Jadi ngaruh juga gitu. Iya, ngaruh juga. Terus kemungkinan juga ngaruh di praktik kerja lapangannya juga, terus di uji kompetisinya juga, uji kom gitu kan. Nah, itu maksimalin aja pokoknya, targetnya itu kita berikan yang terbaik dari semua semua agenda yang diberikan sekolah gitu, kayak PKL ya kita berikan yang terbaik aja gitu, mau hasilnya gimana yang penting kita udah berusaha kan. Terus yang uji kom juga selebihnya sih ya alhamdulillah. Terus dari mulai kelas 11 itu saya pengen menjadi salah satu penerima beasiswa. Setiap sujud itu nggak pernah lepas dari doa, harus itu benar, itu kayak apa ya, sebuah doa itu emang benar-benar berpengaruh besar gitu. Yang saya rasain tuh emang gitu kan. Jadi doa itu nggak semudah kayak kita berdoa langsung jadi loh. Itu aku prosesnya itu sampai hampir setahun lebih lah gitu kan. Terus ya berdoa aja gitu kan, ya semoga aja dapat, ya alhamdulillahnya dapat, dikabulkan gitu lah ya. Dikabulkan. Ada mungkin kebanggaan tersendiri dan juga kebanggaan untuk orang tua juga gitu kan ya. Alhamdulillah sih, kalau kebanggaan tersendiri ya pasti bangga banget gitu kan, gak nyangka aja bisa sampai di titik ini gitu kan. Apalagi orang tua gitu kan, sebagai melihat anaknya gitu kemarin di perpisahan disematkan sama kepala sekolah sama kepala yayasan juga gitu kan. Pasti mereka juga ya berdoa juga di balik kesuksesan aku saat ini gitu. Iya benar. Ngomongin itu, kalau misalkan kan banyak ya info kalau misalkan yang dapat beasiswa ketika IPK-nya turun itu akan berpengaruh banget, benar nggak sih? Untuk beasiswa sendiri itu tergantung dari institusinya. Nah, kalau dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu tuh bergantung banget. Nah, syarat dari beasiswa full itu dia IPK-nya tidak boleh kurang dari 3,5 atau hampir ya 4 lah, hampir sempurna gitu kan. Nah, misalkan kurang nih, nah itu ada ketentuannya juga. Kita itu udah MOU, kita udah tanda tangan di atas materai dari pihak pertama sama pihak kedua, yaitu dari Pak Rektor sama penerima beasiswanya. Nah, di situ dicantumin tuh misalkan jika IPK-nya kurang dari berapa, terus dipotong berapa juga gitu, ada potongannya. Terus banyak juga tuntutan beasiswa ya, masing-masing kampus pasti beda. Kalau di kampus aku dia itu harus jadi asisten praktikum pertama, terus yang IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,5, terus harus bikin PKM juga itu kan, harus aktif di organisasi, harus ikut kepanitiaan, harus ikut juga membantu promosi kampus. Merasa ada tanggung jawab lebih gak atau tuntutan dari institusi sebagai salah satu penerima beasiswa? Tentunya kalau tanggung jawab lebih pasti ada ya, sebagai penerima beasiswa tuh. Jadi kita harus bisa membuktikan kita tuh layak. Iya, benar. Bagaimana caranya kita membuktikan layak ya, dengan apa ya, kita itu menunjukkan kepada institusi juga untuk memberikan feedback lah. Karena kan mereka udah ngasih sekolah gratis gitu kan, masa kita nggak ada feedback buat mereka gitu kan. Kita ya paling ya itu dari membantu promosi kampus juga, terus ikut ke panitiaan atau lomba-lomba di luar kampus aktif gitu kan, gitu aktif ya. Terus apa ya, jadi pembicara juga misalkan dari grup riset atau dari UKM. Terus untuk tuntutannya sih ya seperti yang tadi saya bilang, itu harus kayak bikin PKM, terus IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,5. Nah itu sebenarnya bukan tuntutan sih, jadi kayak apa ya, rasa terima kasih lah. Itu sebagai kita udah dikasih nih beasiswa, terus kita mau berleha-leha gitu kan, enggak juga timbal kan. Baliknya lah ya, gitu. Jadi institut juga pasti pengen yang terbaik buat penerima beasiswanya, makanya ada tuntutan seperti itu. Iya, oke. Ngomong-ngomong tentang Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini sendiri, ada berapa fakultas sih?
Kalau untuk sekarang ada 3. Nah, kemarin itu masih 2. Namanya masih Fakultas in Teknik Telekomunikasi dan Elektro, sama teknik apa ya? Aku lupa. Terus sekarang jadi 3 karena ada penambahan program studi. Nah, yang pertama teknik telekomunikasi dan elektro, terus ada teknik informatika, ada teknik rekayasa industri dan desain. Oke. Untuk bedanya sendiri tuh antara ketiga fakultas itu sendiri apa ya? Kalau untuk bedanya itu udah pasti jelas banget ya. Dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro, pastinya dia itu ranahnya ke bidang telekomunikasi dan elektro juga, seperti misalkan satelit atau seluler, IoT, bisa juga ada arti apa ya, kecerdasan buatan gitu kan. Mainnya pada di situ semua, kayak antena atau wireless, network. Nah, itu kebanyakan di teknik telekomunikasi dan elektro. Kalau di teknik informatika ya udah jelas kan, informatika gitu kan, pasti udah pada tahu juga ranahnya pasti kemana. Kalau yang fakultas teknik industri dan desain, yaitu lebih ke industrinya dan desainnya juga. Misalkan kita mau buat nih kayak gini nih ya, ini tuh nggak semata-mata kita buat kayak gini, itu ada ilmunya juga. Gimana misalnya cara merancangnya biar gitu. Air itu tuh terjaga dengan baik. Dengan baik, terus dari struktur ininya juga, terus bahannya juga itu dipertimbangkan matang-matang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kak Gilang nih, bedanya antara pas lagi di SMK sama pas setelah kuliah itu keadaannya bedanya gimana? Untuk sistem pembelajarannya itu pasti beda banget ya. Untuk misalkan di SMK itu kan dia dari masuk jam 7, misalkan pulang jam 4. Nah, kalau di kuliah itu dia kan ada sistemnya SKS. Jadi misalkan kita itu datangnya itu sesuai jadwal matkul kita. Misalkan di hari Senin aku ada matkul kalkulus. Nah, di itu misalkan 3 SKS, berarti 3 jam pelajaran. Misalkan masuk dari jam 8 sampai jam 11. Nah, terus ada lagi misalkan sore, ya udah berarti waktu kosong itu ya kosong gitu, dari jam 11 sampai jam 4 sorenya itu kosong, bisa kita buat ngerjain tugas atau bisa ke perpus gitu kan. Terus untuk perkuliahan itu dia kayak apa ya? Proses penilaiannya itu tergantung dosennya juga. Misalkan pertama perkuliahan nih kan ada kontrak belajar, misalkan nanti UASnya pengen berapa persen persentasenya, terus UTS mau berapa persen, kuisnya mau berapa persen. Nah, itu nanti kita diskusi sama dosen. Jadi kontrak dulu, ada kontrak. Iya, ada kontraknya dulu. Terus misalkan kalau UTS UASnya di atas 80, pre UAS, ada yang gitu dosennya juga. Terus dari UASnya juga itu dia nggak dari kampus yang nulis, enggak, jadi si dosennya sendiri. Jadi setiap dosen itu beda-beda. Misalkan nih matkul kalkulus ada 3 dosen. Nah, di dosen pertama dia soalnya misalkan cuma 2 nomor, bisa aja di dosen yang satunya itu bisa sampai 5 nomor. Gitu. Jadi soalnya tuh memang real dari dosennya sendiri gitu. Jadi nggak harus dipatok dari kampus tuh harus universal gitu loh, harus sama semua rata, enggak. Kalau di perkuliahan itu enggak gitu. Nah, makanya kalau bedanya di SMK itu pasti beda banget. Terus kalau di SMK misalkan kita ada jam kosong nih ya, kan kita bisa jam kosong bisa tiduran gitu kan, atau ke kantin. Nah, kalau di kuliah sendiri itu jam kosong itu nanti ada jam penggantinya. Misalkan nih kan dalam 1 semester kita itu harus menempuh 14 kali pertemuan. Selama 14 kali pertemuan itu misalkan ada satu yang nggak masuk. Nah, nanti itu si jam pertemuan yang nggak masuk itu kita ganti di hari lain gitu. Jadi menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan juga. Jadi harus benar-benar 14 pertemuan ya harus banget. Kan kalau misalkan pas di SMK tuh yang meskipun gurunya beda-beda, kadang ada yang soalnya sama. Jadi masih ada istilah nyontek-nyontek dikit lah gitu. Tapi sekarang mungkin di perkuliahan udah nggak bisa kali. Kalau untuk satu kelas sih mungkin bisa. Tapi ya
tergantung dosennya juga. Misalkan kita ketahuan nyontek, bisa aja kita langsung dikasih nilai 0. Atau bisa juga langsung dapat nilai E. Otomatis kita harus mengulang matkulnya tahun depan. Seperti itu. Kak Gilang ngomong-ngomong ikutan organisasi apa aja sih? Kalau aku sekarang untuk organisasi ya, organisasinya paling grup riset. Aku masuk grup riset Hexacom. Jadi dia itu suatu wadah yang bergerak di bidang riset di seluler, di generasi seluler, atau bisa kita sebut kayak 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Nah, kita itu meriset di bidang itu. Nah, risetnya itu misalkan di bidang 5G nih. Nah, di bidang 5G itu kan dia kan belum ada mata kuliahnya tuh, di mata kuliah wajib di institut. Nah, kita itu nyari-nyari sendiri, ngoprek sendiri 5G itu nanti bakal kayak gimana sih, regulasinya bakal kayak gimana, pakai frekuensi berapa gitu kan, bandwidthnya berapa, kecepatannya berapa, use case-nya apa aja gitu kan. Kalau grup riset aku paling itu aja. Terus kalau untuk UKM ikut Korps Sukarelawan PMI sama UKM musik juga. Nah, untuk banyak banget kan? Iya, lumayan lah. Nah, kalau bedanya sama di apa ya, di masa perkuliahan sama SMK, kalau SMK kan namanya kan masih ekstrakurikuler kan ya. Kalau di perkuliahan namanya kan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, bedanya tuh kalau di SMK kan, kalau misalkan kita mau masuk ekskul apa nih, kapan aja bisa masuk kan ya. Misalkan di awal tahun nih kita mau masuk, terus pertengahan ada yang mau masuk lagi boleh. Kalau di masa perkuliahan itu nggak gitu, jadi ada sistem open recruitment, di mana 1 tahun sekali itu dibukanya. Jadi udah nggak ada peluang lagi kalau misalnya yang telat gitu. Nggak bisa. Misalkan udah nggak keterima ya otomatis harus mencoba di tahun depannya gitu. Nunggu dulu tahun depannya. Jadi kita yang butuh UKM, bukan UKM yang butuh kita. Jadi kita yang nyamperin ke sana gitu. Benar-benar. Mau dong kasih sebuah motivasi mungkin buat teman-teman yang akan lulus tahun depan, supaya bisa lebih percaya diri untuk bisa dapat beasiswa gitu. Kalau untuk dapat beasiswa sendiri itu dari cerminan saya ya, yang pertama itu ya doa itu nggak boleh terputus. Karena kita itu berdoa itu ibarat kayak apa ya, kita itu netesin air di atas batu gitu kan nggak langsung apa ya bolong gitu kan, batunya harus terus ditetesin gitu kan sampai dia bolong. Nah, sama doa juga kayak gitu. Terus sama yang kedua paling komitmen di belajarnya juga, sama semangatnya juga. Jadi jangan jadikan background kita atau latar belakang kita sebagai misalkan kita sekolah di swasta atau negeri sebagai apa ya, kalau zaman sekarang disebutnya insecure. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak boleh insecure kita ada di apa ya, SMK swasta tapi kita nggak bisa kuliah di negeri atau di swasta yang bagus juga gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kayak tadi perjalanan saya gitu kan, saya nggak diterima di SMK negeri. Nah, mungkin saja kalau saya diterima di SMK negeri saya nggak mungkin dapat beasiswa ini, ya kan. Nah, hikmahnya gitu. Jadi kuliah atau sekolah itu di mana aja menurut saya itu oke gitu lah. Tergantung kitanya bagaimana gitu. Jadi tergantung kitanya bagaimana menyikapi dan berkomitmen untuk belajarnya itu loh. Kalau kita mau maju ya kita harus berkomitmen juga gitu kan, nggak boleh kayak misalkan kita udah di swasta ya udah paling mentok-mentok, jadi nggak gitu. Sebagus apapun sekolahnya, ketika kita emang belum punya kemauan untuk fokus lah intinya ya, mungkin akan masih berdampak sama aja gitu kan. Nah, itu dia. Pasti. Jadi sebenarnya sistem perkuliahan itu se-Indonesia itu sama, mau negeri mau swasta juga. Ya tergantung kitanya juga gitu kan. Banyak juga perguruan tinggi swasta kayak misalkan sekarang Telkom University. Nah, dia itu menduduki peringkat 1 PTS di Indonesia.
Nah, makanya kan banyak tuh PTN-PTN yang di bawah TELU masih kalah. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan ya PTS juga dia bisa bergerak lebih maju. Nah, untuk info aja nih, sebagai kita sebagai orang Indonesia gitu patut bangga karena dosen dari TELU itu dia itu menemukan salah satu metode atau multiple access di 4G. Oh iya. Nah, gitu kan kemarin ada 4G tuh. Iya. Banyak yang bilang itu katanya 4G ditemukannya oleh orang Indonesia, tapi bukan, cuma konsepnya aja ditemuin sama dosen dari TELU. Jadi buat teman-teman jangan sampai istilahnya insecure ya, apalagi misalkan merasa aku tuh kayaknya orang biasa-biasa gitu, nggak mungkin dapat beasiswa, nggak gitu, nggak menutup kemungkinan untuk siapapun. Jadi siapapun bisa mendapatkan ketika mereka punya niat dan juga kemauan gitu kan, berusahanya, entah itu di doanya. Jadi buat teman-teman tetap semangat juga ya. Dan yang penting yang terakhir itu kita itu butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Oke, itu berarti adalah sebuah singkatan ya yang benar-benar hanya beberapa huruf tetapi maknanya benar-benar sangat dalam sekali. Oke, untuk pembahasan kali ini terkait dengan perjalanan seorang penerima beasiswa sudah berada di penghujung acara. Makasih banget Kak Gilang sudah menyempatkan diri datang ke Bahas Perkara. By the way, ini episode ketiga loh. Oke, ya sukses terus buat program bapernya. Oke, makasih ya. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sebelum ditutup, aku mau sekali lagi dong, kalau misalnya aku bilang Bahas Perkara, Kak Gilang bisa bantu bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Siap ya? Siap. Oke, Bahas Perkara, bahas apapun yang penting, asik, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.